1 ya, anjir. Saya dari nol. Maksudnya saya itu kalau buat part itu dari 0, 1, 2. Jadi enggak kayak manusia orang pada umumnya 1, 2, 3 gitu kan. Ini adik saya biarin. Jadi gini, blockchain itu sampai mana tadi? Sampai YouTube ya. Jadi saya tuh sebenarnya sudah buat YouTube gitu kan. Namun ya saya tuh hanya berkutat di gamenya saja dengan web saya sendiri gitu. Saya kelola di situ. Dan source code itu saya tetap simpan di hard disk waktu itu. Dan setelah beberapa tahun saya berkutat di miner, ternyata bukan saya waktu itu sempat ditarik ke Surabaya. Ada si bos Niko sama bos Niko sama bos siapa tuh lupa saya. Jadi mereka berdua ini sampai ngedanain kita hotel, kasih makan, cuman ya kayak gitu, kesalahan dari graphic cardnya. Bingung mereka tapi kita nggak bertanggung jawab karena si mining ini bermasalah katanya karena di Linux belum support gitu kan, meskipun terbaru tapi nggak support. Kesalahannya terus sehari itu cuma dapat berapa gitu koinnya, nggak parah pokoknya, kacau, pertumbuhannya parah. Kita uji sehari itu, besok paginya parah total. Si bosnya marah, akhirnya mulangin saya karena kacau VGA-nya. Emang kesalahan dari satu sih, terlalu baru. Seharusnya kita jangan baru-baru, yang standar aja, lihat standar grafiknya VGA yang mana gitu kan. Mereka kesalahnya di situ. Karena saya waktu itu mereka melakukan kesalahan yang sama seperti saya yang dulu ketika menggunakan unminer. Mau dia murah ternyata enggak, ini kan sama aja. Tapi kalau unminer harusnya yang tinggi bukan yang murah, kebalik saya. Mau spek tinggi pun dia harus ada standarnya, jadi standar para miner lah gitu kan. Dan akan berapa penyedotnya, berapa dayanya, terus ROI-nya berapa, perhitungannya di situ. Kemarin hampir sempat berhasil tapi gagal akhirnya ya, nggak masalah. Saya dipulangkan dari situ, dikasih duit juga untuk pulang, terus saya duit makan juga mungkin ya. Saya akhirnya berusaha cari kerja juga sambilan, dapat kerja juga tapi nggak seberapa ya kan. Tapi saya tetap aktivitas di komunitas. Ngomong-ngomong, ada namanya Joyap. Waktu itu nge-Skype bukan nge-Skype, waktu itu masih pakai apa ya chattingnya. Jadi dia masih di Bitcoin Talk, ngobrol. Terus saya ngeposting gini, saya tertarik dengan blockchain. Terus saya udah pengalaman miner juga udah tahu. Terus juga saya di situ udah badge-nya udah senior member. Masih junior. Sekarang udah senior. Masih junior. Tapi sekarang katanya udah beberapa, saya belum pernah buka lagi, udah legend mungkin ya, nggak tahu lah pokoknya. Ya saya emang nggak mandang ranking di situ kan, meskipun senior mau junior sama aja. Udah senior ding tapi ya. Ya saya masih ranking junior waktu itu, dan dia masih newbie waktu itu. Saya ngobrol-ngobrol, dia masalah miner ya kan. Berpindahlah kita chatting ke waktu itu ke Discord dan Telegram waktu itu. Gini komunitas dia sering kontak si Joe ini, sering kontak. Nah di saat itulah pertama kalinya saya ketemu orang yang paling cocok gitu kan. Setelah kita ngobrol-ngobrol, dia di masalah ROI, mining juga ada, dia tetap mining kan. Dia berpikir begini ya, kapan-kapan kita ketemu, saya mau bahas masalah bisnis. Dia sampai ngedanain saya waktu itu. Tapi saya nggak ngestok orang tua saya ya, karena itu hal pribadi. Waktu saya kerja di mana tuh, di luar bukan Tangerang, bukan. Satunya lagi, sebelumnya lagi pernah saya keluar, dan itu ngabarin saya emang udah masih di perusahaan itu, kebetulan masih di perusahaan itu, dan saya keluar negeri. Saya nggak ngomong keluar negeri, tapi saya keluar negeri ketemu dia.
weh katanya, weh kok gini miner, saya ayo, diajak kemana-mana, diajak jalan-jalan juga, ketemu di Malaysia tuh diajak jalan-jalan, temuin ke tempat minernya, keren. Ini sebelum pandemi bro ya. Jadi sudah di situ cocok kami kan, ngobrol. Besoknya ajak lagi Singapura, terus kok heran kata saya, ada apa nih kan, kata saya kan diajak jalan-jalan pokoknya dari Malaysia Singapura kan dekat gitu kan, cuma nyebrang doang kan. Terus kamu udah pernah ke Singapura, mau foto? Saya paling nggak suka foto kan, tapi foto berdua aja, simpan ke HP-mu saja, jangan sebar ke yang lain, udah pokoknya kita berdua. Oke. Balik lagi Malaysia, buka pintu dia, cekrek. Saya punya server dan saya punya uang, tapi saya nggak mungkin bertahan terus di sini. Maksudnya kita sebagai kita sebagai, kamu tahu sendiri kan saya gimana, katanya. Saya adalah pekerja keras dan senang web, kata dia. Tapi saya satu kendala kata dia. Saya tidak bisa membuat kata saya kan membuat apa kata dia. Blockchain bener, nyes langsung, saya langsung terngiang-ngiang, kok saya inget gitu kan, waktu itu saya punya file yang dulu gitu. Meskipun kita sering komunikasi, tapi saya nggak ngerti ngomong apa mereka ini kan. Si Fatalik ngomong ya kan, ngomong apa sih, bahasa sih kata saya, emang sih kata saya, tapi ini ngomong apa sih, tentang apa gitu kan, nggak ngerti gitu. Di SWN, Google SWN tuh masih ada chattingnya, oh enggak, masih pakai yang Google Hangout. Nah, bukan Google Hangout dulu sih, Google Chat yang kecil itu tuh. Nah, kita ngobrol di situ tuh Mas Satoshi tuh ini ngomongin apa sih, kata saya nggak ngerti, tapi saya tetap komunitas itu tetap. Jadi karena mereka ikut kolaborasi, saya gimana cerita, saya tambah ide, saya omongin aja. Saya pernah ngajuin ini, kalau mau bagus kata saya, proyeknya makin berjalan kata saya, kita harus punya platform tertentu gini saya ngomongin kan, karena saya emang multidimensional gitu kan sistemnya. Jadi akhirnya pada saat itu ketika si Joe ngomong, saya langsung kayak ibarat dari kepala ubun sampai bawah itu kerasa gitu kan, bahwa saya di sini loh, dia ngajak ini pasti ada sesuatu. Dan benar gitu kan, oke. Saya langsung iakan itu, anjir. Akhirnya apa, buka source code Satoshi-nya itu, pergi ke Indonesia lagi, saya buka source kodenya, kita komunikasi terus. Gila anjir, puyeng kata saya, apa nggak ngerti saya nih, Genesis apaan, kata saya nggak ngerti, saya udah sumpah parah nggak ngerti saya. Kata saya nggak ngerti nih. Ya udah gini. Nah, ada salah satu komunitas yang bagus yang mereka ternyata terbuka gitu kan masalah blockchain, dan mereka mengizinkan nge-forking atau menggunakan, tapi di YouTube juga, dan mereka silakan uji coba waktu itu. Dan kebetulan di situ udah ada banyak anak, yaitu Bitcoin ya kan, terus abis Bitcoin itu dia ada Monero, SDN. Ingat saya dulu SDN itu, parah anjir. Kita tuh kolaborasi aja anjir, goblok anjir. Ya, sorry. Jadi setelah itu ya, bukan kolaborasi, jadi ya setelah itu saya cobalah gitu kan, nyoba apa sih nih, kata saya ikut aja kan, Cryptonaut kan gitu anjir, saya ikut gitu kan. Ya meskipun waktu pindah GitHub juga, waktu itu si Bitcoin pindah GitHub juga saya ikut juga, tapi nggak ngerti saya sama sekali apa yang diinin ke saya, karena saya nggak tahu dasarnya. Saya cuman ikut forking, simpen aja udah selesai. Setelah beberapa tahun berubah forkingnya, kodenya berubah, berkembang. Saya nggak ngerti mau start dari mana gitu kan. Akhirnya ada Cryptonaut ini, ternyata yang dibawanya si Satoshi. Setelah forking dibawanya langsung ada Cryptonaut. Tim ini yang bagus kan.
ajarin basic. Jadi ibarat kayak saya berenang makin nyelam ke dalam gitu kan, bukan berenang lagi, udah malah pakai udah persiapan pelampung, tapi kadang-kadang udah tenggelam ke atas lagi gitu, tenggelam ke atas lagi, jadi masih masih nggak kuat napas gitu kan, ibarat orang berenang nggak kuat napas. Akhirnya saya berpikir, wah gimana kalau saya menggunakan penyelam gitu kan, seperti itu logikanya. Jadi saya makin menyelam, makin nyelam gitu, makin dalam menyelamnya, dan ternyata ditemukan kan itu. Waduh, bisa waktu itu Evo Engine buat, jadi cloningan dari si Cryptonaut dibuat, dimodifikasi sendiri, algonya sendiri, tahu ngoprak dari mana saya ambil. Jadi dari algoritma sini, terus ada algoritma yang difficulty-nya tinggi, ambil tuh sampai sekarang Evo. Enggak sampai sekarang, udah berhenti waktu itu. Evo Engine. Setelah Evo Engine itu udah ini bagus, ada orang India yang mengontak saya, kamu join dong. Wah, join, nyobain. Waktu itu projectnya Katalis. Project Katalis itu saya makin banyak link, makin banyak yang ingin mengetahui masa blockchain, dan mereka mintain buatin blockchain waktu itu untuk mereka punya uang. Waktu itu cuma mikirin mereka uang. Saya berpikir kok mereka terlalu kesini gitu kan, tapi saya ya enjoy aja karena dibayar kok toh gitu kan, dibayar kan gitu kesana. Tapi semakin saya ke dalam, saya makin mengetahui seluk beluk blockchain itu bisa bagaimana, blockchain ternyata bisa begitu, ternyata bisa begini, ternyata bisa. Jadi udah ada ketahuan di situ. Setelah saya mengetahui inti dari blockchain sendiri, ngomong saya dalam hati, sepertinya stop sampai sini. Stop sampai sini ibaratnya adalah stop sampai sini itu adalah stop di Cryptonaut. Saya kasih tahu ini, aduh masuk ya, saya nggak suka sih sebenarnya pakai ini susah, ini login sign in nya lama lagi. Oke, pakai identification. Oke, langsung ke Bitbucket berarti. Jadi saya udah simpen di situ. Itu sebelum ke Bitbucket ya, sorry. Jadi saya udah nyimpen di GitHub. Ntar, ini pakai authentication. Seandainya nggak pakai sih bagus gitu kan. Jangan pakai kayak gitu-gitu. Males saya. Ya sudahlah, itu sudah nasi jadi bubur kan ibaratnya. Ibaratnya sudah nasi jadi bubur. Ibaratnya kayak gini, saya tetap simpan itu file tapi secara free gitu kan, secara free ya kan, ibaratnya benar secara free. Dan secara free-nya itu ya begitu free, orang bisa download, bisa cloning, bisa forking, mau modif juga bebas, silakan sok pakai. Sini lagi shit, nggak apa-apa lah, ini udah tahu kan ya, mereka nggak bisa ngakses karena ini ya. Saya juga udah pakai SSH sebenarnya, cuma ini lemot banget sih, lemot serius. Saya nggak suka nih, lemot banget anjir. Bitbucket di sini sangat lemot ya guys. Jadi gini, kenapa Bitbucket itu sangat lemot, lemot banget sumpah. Saya nggak suka sih, man. Aduh, lemot sumpah. Entah emang karena internetnya apa emang lemot gitu kan, kita nggak tahu kan, biarin lah. Jadi ini apa sih, jadi ini bukan Moody ya, sorry. Project ini, nah ini Old Dust. Nah
Nah ini namanya Evo Platform, kalian bisa unduh, pakai juga bebas lah, tapi ntar saya kirim di deskripsi untuk mempelajari Evo Platform. Ya silahkan pakai, mau pakai bebas lah kalian, karena ini udah nggak dipakai gitu kan, karena ini basicnya Cryptonote. Ya basicnya Cryptonote, di situ ada guide-nya untuk cara pembelajarannya gimana, instalasi juga udah ada, jadi bisa di sini. Kita lanjut yang part 2 kali ya, soalnya kan ini agak panjang ceritanya. Oke, part 2 saja. Ini tentang Evo nya, jadi udah mau masuk ke move dia. Oke, itu aja lah. Ntar kita lanjut part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.